apparel belakangan ini tengah ramai dengan brand yang tak asing lagi di telinga kita, yakni Nike. Kehadiran Nike nyatanya membuat peta persaingan industri apparel semakin memanas. Lantaran, Nike berhasil menjadi sponsor beberapa klub olahraga tingkat dunia. Di balik kesuksesan nama Nike, nyatanya tak lepas dari usaha keras dalam mengembangkan brand yang terkenal dengan sepatu seri Air Max tersebut. Salah satu orang yang paling berjasa di balik nama besar Nike adalah Phil Knight, yang tak lain adalah pemilik brand Nike. Kesuksesan Nike di seluruh dunia membuat Phil sebagai salah satu orang terkaya di Amerika. Ide mendirikan brand Nike mulanya bukan berasal dari Phil Knight, melainkan dari rekannya yang berprofesi sebagai pelatih di freshman football di Stanford University, yakni Bill. Namun, awal Nike dulunya bukanlah Nike seperti yang kita kenal saat ini, melainkan Blue Ribbon Sport. Tujuan utama dari mendirikan bisnis sepatu olahraga ini adalah menghadirkan produk sepatu olahraga untuk bidang olahraga atletik dengan kualitas yang bagus, namun tetap menawarkan harga yang relatif murah dibandingkan sepatu yang berada di pasaran. Bill melakukan impor sepatu olahraga dari Jepang, di mana saat ini dirinya menggandeng Japanese Onitsuka Tiger atau Asics untuk menghadirkan produk sepatu olahraga yang berkualitas, namun dengan harga yang cukup terjangkau untuk konsumen Amerika. Produk sepatu dan pakaian olahraga Nike dengan mudah diidentifikasi oleh khas logo perusahaan, yakni para swastik dan slogan Just Do It, berbasis dari nama Dewi Yunani yang berarti kemenangan. Nike didirikan tahun 1964 ketika atlet sekaligus pengusaha Oregon bernama Philip Knight. Nike sudah menjadi sebuah perusahaan besar yang melingkupi berbagai peralatan olahraga. Produk pertama Nike sendiri sebenarnya adalah sepatu lari, yang menjadi jenis produk keluaran mereka yang populer hingga sekarang. Nike saat ini sudah membuat jenis produk lain seperti sepatu, kaos, celana pendek, bahkan untuk hal lain yang berhubungan dengan bidang olahraga, antara lain seperti lintasan lapangan, bisbol, hoki es, tenis, sepak bola, bola basket, hingga kriket. Berlanjut ke seri populer pertama mereka yang tetap digandrungi hingga kini, yaitu Nike Air Max, dirilis pada tahun 1987. Berlanjut seri populer lain seperti Air Juarez pada 1992, masih ada jenis lain seperti Nike 6.0, Nike NYX, dan Nike SB yang dirancang khusus untuk para skateboarder. Seri-seri mutakhir lainnya yaitu Air Zoom Yorka yang diperuntukkan sebagai sepatu kriket dengan desain 30% lebih ringan. Kemudian masih ada keluaran paling masyhur mereka yaitu Nike Air Jordan dengan seri Air Jordan XX3 yang didesain berkinerja tinggi dan menyesuaikan keadaan para pembasket. Mengagas impor sepatu lari dari Jepang untuk bersaing dengan merek Jerman seperti Adidas dan Puma yang kemudian mendominasi pasar Amerika Serikat. Keuntungannya adalah bahwa sepatu Jepang lebih murah karena tenaga kerja lebih murah di Jepang. Dia mulai menjual sepatu keliling dengan tujuan di stadion atletik, di mana penjualan terus meningkat secara dramatis. Pada tahun 1970-an, Nike dan perusahaan yang berkembang melihat awal revolusi jogging dan mulai memasarkan produk untuk pelari non-profesional juga. Ia lantas segera membuka pasar yang lebih luas dan mengubah image sepatu lari menjadi sepatu fashion dan menarik semua orang dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Pada tahun 1979, Nike telah menguasai setengah pasar di Amerika Serikat dengan pendapatan mencapai 149 juta US dollar. Pada pertengahan tahun 1980, posisi perusahaan tampaknya tak tergoyahkan. Namun secara mendadak, muncul serangan dari pihak saingan yaitu Reebok.
Kemudian pada tahun 1990, Nike kembali memimpin perusahaan, terutama karena pengenalan dari sepatu Air Jordan yang didukung dan dipromosikan oleh bintang basket dunia yaitu Michael Jordan. Nike mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar dalam sepatu olahraga dan merupakan pemain penting dalam pakaian dan aksesoris olahraga. Majalah Fortune melaporkan penjualan sebesar 3,7 miliar US dollar pada tahun 1994 dan mendapatkan laba sebesar 299 juta US dollar pada tahun 1995. Produknya sekitar 60% dari penjualan perusahaan di Amerika Serikat, sekitar 30% di Eropa, dan 5% di Asia. Perusahaan Nike melakukan impor. PT Adidas Dimension Footwear memproduksi sepatu bermerek Nike di Balaraja, juga melakukan impor bahan baku. Meski memproduksi Nike made in Balaraja, ternyata 50% bahan baku sepatunya masih diimpor dari beberapa negara. Artinya, produsen sepatu made in Balaraja masih tergantung bahan baku impor. Jenis bahan baku yang diimpor yaitu karet sintetis. Impor karet sintetis dilakukan karena bahan baku itu belum bisa diproduksi. Karena komoditi produksi karet sintetis paling besar berasal dari Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Meski 50% komponen harus diimpor, kondisi keuangan Nike made in Balaraja tidak berpengaruh karena Adidas Dimension Footwear memperoleh manfaat dari natural hedging. Pasalnya, 100% produk sepatu Nike made in Balaraja dijual untuk pasar ekspor. Selain bahan baku karet sintetis, PT Adidas Dimension Footwear, Nike di Balaraja juga mengimpor komponen pabrik seperti permesinan dari Korea dan ada yang dari Taiwan. Perusahaan Nike melakukan ekspor ke berbagai negara. Salah satunya perusahaan Nike yang ada di Indonesia melakukan ekspor ke negara Eropa, Asia, dan Amerika. Sampai saat ini, ekspor terbesar yang dituju adalah negara Eropa sebesar 40%, Asia sebesar 30%, dan Amerika sebesar 30%. Selain itu, kualitas sepatu Nike produksi Indonesia yang dihasilkan saat ini sama baiknya dengan kualitas sepatu Nike yang diproduksi oleh Vietnam. Hal ini lantaran kualitas jahitan yang dimiliki Indonesia lebih rapi. Awal mula perusahaan Nike melakukan ekspor ke Asia. Manufaktur sepatu Nike semula gagal saat dibuat di Amerika Serikat. Hingga pada akhirnya Nike membuat sepatu yang dibuat di Asia, di mana mulanya dibuat di Jepang, kemudian berpindah ke Korea Selatan dan Taiwan. Belum lama ini juga perusahaan Nike dibuat di Cina dan Asia Tenggara. Pendekatan brand Nike di Asia yang dimulai di Korea Selatan dan Taiwan pada tahun 1972. Dikarenakan murahnya tenaga kerja di sana dan bergabung dengan brand Adidas dan Reebok. Berkat minat pasar yang semakin luas, Nike pun pada akhirnya memulai langkah lebih jauh. Namun alih-alih memilih pabrik sendiri, Nike justru dikontrak oleh perusahaan lokal Korea dan Taiwan. Karena hal tersebut, akhirnya Nike memindahkan produksinya di Cina pada tahun 1980-an dengan menggandeng perusahaan milik negara. Namun sayangnya langkah besar ini justru mendatangkan bencana,
di mana kemudian Nike memindahkan produksinya kembali ke Taiwan karena ongkos tenaga kerja yang jauh lebih murah. Strategi yang pertama adalah pemasaran hubungan. Nike menjalin kerjasama atau sponsorship dengan para atlet yang populer, tim olahraga yang profesional, dan tim atletik perguruan tinggi. Beberapa olahragawan terkenal dunia seperti Michael Jordan, Tiger Woods, dan Ronaldo. Selain itu, Nike juga memiliki perjanjian dengan berbagai tim sepak bola dunia seperti Manchester United, FC Barcelona, dan Arsenal, di mana melalui jaringan penjualan jersey official tim sepak bola di atas, secara tidak langsung menjadi manajemen tim adalah mitra penjualan Nike yang saling menguntungkan, di mana para fans dan supporter tim akan membeli jersey official yang akan dikeluarkan setiap tahun. Selanjutnya ada pemasaran terintegrasi. Selain iklan yang bernilai, strategi pemasaran terintegrasi Nike juga ditunjang dari jaringan distribusi yang hemat biaya. Dengan memiliki 715 pabrik yang terbesar di 44 negara, dengan total pekerja hampir 1 juta orang untuk memenuhi permintaan produk Nike dan lebih dekat dengan pasar yang tertuju. Yang terakhir ada pemasaran internal. Bill Nike sebagai salah satu pendiri dan CEO Nike hingga saat ini memiliki kepemimpinan dan visi yang kuat untuk mewujudkan merek ini berharga lebih dari 10 billion dolar dan sebagai salah satu nama besar dalam industri olahraga di dunia. Selain itu, Bill Nike juga berhasil membangun budaya perusahaan menggunakan strategi kepemimpinan yang berorientasi pada pencitraan merek ke seluruh jaringan kejayaan di seluruh dunia. Adapun strategi yang digunakan oleh Bill Nike adalah sebagai berikut. Pertama, ada membangun identitas dan rasa kepemilikan merek Nike kepada dirinya sendiri, pihak manajemen, dan pekerja hingga atlet yang disponsori oleh Nike. Yang kedua, ada menciptakan lingkungan kerja yang tampak seperti arena pertandingan, di mana setiap individu dan tim didoktrin mentalitas sebagai pemenang yang akan mendapat skor dan reward, dengan kerja keras dan kerja sama tim untuk mencapai kinerja yang terbaik. Yang terakhir, ada mengkomunikasikan arah kebijakan organisasi secara arogan halus agar semua berada pada track yang sama, menuju target yang sama, dan menghargai siapapun yang dapat cepat mengambil keputusan untuk melakukan sasaran yang akan dicapai. Joint venture. Nike melakukan pembagian biaya dan pengoperasian bisnis antara perusahaan asing dan mitra lokal. Dengan begitu, menggunakan strategi seperti itu, Nike mampu memperluas pangsa pasarnya. Kini, produk Nike memiliki 38 pabrik yang memproduksi finished goods. Negara China memiliki pabrik Nike terbesar di dunia dengan total 107 pabrik yang juga memproduksi finished goods seperti Indonesia. Investasi ke pemasaran. Dalam hal ini, Nike melakukan investasi dengan cara melakukan iklan dan sponsorship. Nike memulai iklan pertamanya di televisi pada tahun 1982, yang mana mereka menggandeng atlet-atlet olahraga dunia menjadi brand ambassador dari Nike. Lalu berinovasi pada teknologi baru. Sebagai brand sepatu olahraga, Nike tak henti-hentinya untuk terus berinovasi. Berbagai teknologi dan fitur-fitur canggih mereka sematkan di setiap tipe sepatunya. Terobosan baru yang mereka ciptakan demi menjaga kenyamanan penggunanya, yaitu dengan menyematkan teknologi aerosol unit di bagian pijakan sepatu. Akan kualitas produk. Agar tetap bertahan, strategi bisnis Nike yang lain adalah menomorsatukan kualitas setiap produk yang diciptakan. Dengan berani menjamin produk yang diluncurkan berdaya tahan lama, karena kepuasan setiap konsumen masuk ke dalam perhatian penuh perusahaan. Kan ekspansi. Untuk memperluas pemasaran, para manajemen perusahaan Nike mengakuisisi beberapa merek besar untuk berada di bawah naungan Nike Inc.
Strategi bisnis inilah yang membuat perusahaan sukses hingga saat ini, hingga menguasai pasar internasional dengan produk andalan yaitu sepatu olahraga.